Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tina Yulianti. NIM saya D992171. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Prodi PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus sharing ke kalian hal-hal apa saja yang bisa dilakukan selama di rumah pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19, apa itu virus corona, dan lain-lainnya. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Nah, sudah lihat kan videonya? Jadi di sini saya akan memberikan 5 tips untuk kalian semua dan terapkan pada adik-adik kalian atau anak kalian. Oke? Yang pertama, ajak anak-anak untuk melakukan pekerjaan rumah. Contohnya beres-beres mainan, menyapu lantai, mengepel, membereskan meja makan, dan lain-lain. Dan ini harus diterapkan setiap hari. Dengan begitu, anak akan terbiasa membereskan mainan. Dan jangan lupa ya Bunda dan teman-teman sekalian, ajak mereka membereskan mainan, membersihkan rumah dengan cara yang tidak membosankan, contohnya dengan menyanyi. Hal ini sangat baik dalam melatih motorik kasar dan motorik halus pada anak, serta dapat menstimulasi rasa empati. Dan jangan lupa juga untuk selalu jaga kebersihan. Ajak mereka cuci tangan, selalu menggunakan masker jika keluar rumah, dan membersihkan mulut ketika makan dengan tisu. Tips kedua adalah melakukan eksperimen sains bersama orang tua. Jangan lupa ya, selalu didampingi. Contohnya menanam pohon, menanam bunga, lalu memperhatikan pertumbuhan pohon kecamba atau pohon toge, atau bisa juga dengan mengamati binatang. Selain itu, kalian juga bisa mengukur tinggi badan untuk melakukan eksperimen sains ini. Dan jangan lupa ya untuk selalu memberikan edukasi kepada anak-anak. Yang ketiga adalah melibatkan anak dalam menyiapkan donasi atau sedekah. Momen ini sangat bermanfaat loh teman-teman, karena anak akan mempunyai rasa empati kepada orang lain. Contohnya, libatkan anak dalam memasak. Memasaknya adalah memasak untuk orang lain. Maksudnya adalah ketika kita membuat takjil, libatkan anak di dalam pembuatan takjil tersebut. Lalu kemudian ajak mereka untuk berbagi takjil yang sudah dibuat bersama Bunda. Dengan cara itu, maka anak-anak akan sadar dan mereka akan terbiasa akan hal tersebut. Dan harus tetap memberikan edukasi ya Bunda. Kita harus memberitahu orang yang pantas diberi dan tidak. Dengan begitu, ini juga menerapkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Yang keempat, selama physical distancing, kita tidak boleh berhubungan dengan orang dengan jarak dekat. Jadi kita harus bersosialisasi lebih jauh. Artinya kita bisa bersilaturahim melalui teknologi yang sudah ada pada zaman sekarang. Bunda bisa melibatkan ini, contohnya sepupu dari jauh atau nenek atau kakek yang tidak tinggal serumah. Tetapi harus ada yang lebih diperhatikan ketika kita menggunakan teknologi zaman sekarang. Yaitu pertama, jangan selalu memberikan gadget kepada anak setiap hari, karena ini akan merusak jaringan otak ketika dipakai berlebihan. Solusinya adalah Bunda bisa melihat senam dari gadget atau dari televisi dan akan mempraktekannya bersama anak Bunda.
memberikan rasa senang dan tidak akan membosankan. Selain itu, ini juga membantu pertumbuhan fisik motorik pada anak. Yang terakhir, yang kelima, Bunda bisa mengajak anak-anak untuk menari, menyanyi, mencocokkan warna. Melalui kegiatan tersebut, Bunda juga bisa membantu pertumbuhan anak dalam mengembangkan fisik, motorik, sosial, emosional, dan kognitif loh. Nah, kalau bisa Bunda harus lebih kreatif lagi agar anak tidak mudah bosan di rumah dan anak tidak akan stres. Nah, dengan 5 tips tadi, saya berharap Bunda bisa menerapkannya di rumah dan bisa membantu tumbuh kembang anak. Selamat mengedukasi dan mencoba, Bunda.